Satu adalah berapa persen dari 125. Oke, jadi cara berhitung persentase, misalnya gini, A berapa persen dari B ya, dari B misalkan. Ya caranya tinggal A per B dikali 100% gitu ya. Ya udah, berarti ini satu ini sama dengan persentasenya dari 125 kan, berarti 1 per 125. Ini kan ini A, satu ini A, ini B gitu ya. Dikali kayak gini nih, 100% ya. Oke. Nah, coba 100 sama 125 nih bisa kan kita sama-sama bagi 25. 100 bagi 25 berapa? 4. 125 bagi 25 berapa? 5 ya. Sehingga jadinya 4 per 5 dikali 4 per 5 persen ya. Oke, persen. Oke, kalau 4 bagi 5 tuh berapa sih? 4 bagi 5 itu 0, terus jadi 40 kan? 40 bagi 5 berapa? 8 ya. Oke, 0,8% ya. Oke, 0,8% yang mana? Nah, yang ini ya, 0,80. Jadi 0 di belakang ini nggak ngaruh ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Jumlah dari 82 per 5 dibagi 2,25 dan 10 per 3 dikali 2 3 per 5 adalah titik-titik. A 12,5 12,55, B 12,45, C 12,41, D 12,40, E 12,00. Oke. Jadi kita hitung dulu yang ini baru yang ini gitu ya. Baru hasil dari yang ini dijumlah dengan yang ini. Oke. Oke, sekarang ini kan pecahan biasa, ini desimal, ini pecahan campuran, ini pecahan desimal, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Nah, usahakan semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini kan pecahan campuran nih. Kalau pecahan campuran misalnya gini, A, B per C, caranya adalah A kali C ditambah B per yang ini C ya. Berarti ini 5 kali 8 itu berapa? 40 ditambah 2. Jadi 42 per 5 terus dibagi. Oke, ini kan desimal ya. Kalau dua angka di belakang koma ini dijadiin bulat. Jadi 225 dibagi, kalau dua angka di belakang koma berarti baginya 100 ya. Oke. Sama dengan, oh ya, ini enaknya kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 25 ya. Kalau 225 dibagi 25 9, ini kalau dibagi 25 4 ya. Oke, 4. Nah, setelah itu ini kan pembagian pecahannya. Ini kan pembagian pecahan 42 per 5 dibagi 9 per 4. Pembagian pecahan itu bisa kita ubah menjadi perkalian, tapi pembaginya dibalik ya. Ini jadinya 42 per 5. Ini kan dibagi 9 per 4. Kalau kita ubah dalam jadi perkalian jadi 4 per 9 ya. Sama dengan berapa nih? Ini 42 kali 6 kan 168 per 5 kali 4 45 ya. Oke, setelah itu kita hitung yang ini nih. Nah, yang ini kan 10 per 3 dikali ini kan kayak tadi ya, C kali A tambah B gitu ya. Berarti 5 kali 2 10 tambah 3 13 ya. 13 per C ya, per 5 berarti ya. Per 5 ya. Sama dengan 13 kali 10 kan 130 per 3 kali 5 berapa? 15 ya. Nah, tinggal kita jumlahin nih. Yang ini ditambah yang ini ya. Kita jumlahin. Jadinya apa? 168 per 45 ditambah 130 per 15 ya. Nah, penyebutnya berapa? KPK dari 45 dan 15 itu berapa? 45 ya. 45 bagi 45 1 ya. 1 kali 68 168 ya, ditambah 45 dibagi 15 kan 3. 3 kali 130 itu 390 ya, sama dengan berapa nih?
558 dibagi dengan 45 ya. Kalau kita hitung pakai pembagian bersusun biasa, ini hasilnya 12,4 ya. Oke, 12,4 atau 0,40 juga nggak apa-apa ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. 6 kali 5 dikurang 6 tambah 5 sama dengan 6 kali 7 dikurang 6 tambah P. Nah, berapa nilai P maksudnya ya? A 7, B 17, C 27, D 37, E 47. Jadi gini, urutan operasi bilangan bulat ya. Urutan operasi bilangan bulat. Oke. Yang pertama itu adalah pemangkatan dan penarikan akar ya. Pemangkatan dan penarikan akar. Yang kedua, perkalian dan pembagian ya. Yang ketiga baru penjumlahan dan pengurangan dan atau pengurangan ya. Oke. Coba, tapi kalau dikurung yang ngikutin, dahulukan yang ada kurung ya. Coba. Ini kan dalam kurung nih. Kebetulan juga perkalian lebih kuat dari penjumlahan. 6 kali 5 berapa? 30. Dikurang 6 tambah 5 berapa? 11. Sama dengan 6 kali 7 berapa? 42 dikurang, oh ya, kalau min ini masuk sini ya, minnya masuk ke dalam ya. Berarti min 6 min P ya. Oke. 30 dikurang 11 berapa sih? 19 ya. Sama dengan 42 dikurang 6 berapa? 36 dikurang P ya. Oke. Min P ini enaknya kita pindahin ke sini, terus 19 ini pindahin ke sini. Min P kalau dipindahin jadi positif ya. P sama dengan 36 dikurang 19 ya. Maka P-nya sama dengan berapa? 17 ya. Oke. 17, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. 0,15 dibagi 0,24 sama dengan P dibagi buka kurung 0,3 kali 0,4 tutup kurung. Nah, yang mana nilai P? Ini yang ditanya, nilai P-nya ya. Nilai P sama dengan berapa gitu ya. A 0,300, B 0,275, C 0,235, D 0,100, E 0,075. Oke, jadi gini, ini kan kita bagi dulu ya. Kalau pembagian kayak gini, ini sama-sama dua angka di belakang koma, boleh kita sama-sama bulatin dikali 100. Jadi ini 15 dibagi dengan 24. Ini dibagi 24 ya. Jadi gini, misalnya nih 0,A dibagi 0,A dibagi 0,B. Ini kan bisa kita sama-sama dikali 10 gitu ya. Kalau dua angka di belakang koma sama-sama dikali 100 gitu. Tapi yang kayak gini nggak boleh ya, 0,A dikali 0,B, nggak boleh A kali B ya. Ini nggak boleh, hanya bisa pembagian aja ya. Oke, ini sama dengan ini P dibagi, kalau dibagi itu bisa dong per ya. Ini dikerjakan 0,3 dikali 0,4. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Karena ini satu angka belakang koma dikali satu angka belakang koma, jadinya dua angka di belakang koma ya. Oke. Nah, yang ini kita bisa sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Berarti ini 5, ini 8 ya. Oke, jadinya jadi ini kali silang aja nih. P sama dengan ini 0,12 dikali 5 berapa? 12 kali 5 kan 60. Berarti ini 60, ini dua angka di belakang koma ya. Dibagi dengan 8 ya. Sehingga P-nya sama dengan 0,6 dibagi 8. Coba deh, 60 dibagi 8, kita pakai manual aja ya. Ini 7 7 ke 8 kan 50.
6 ya, sisanya 4 berarti koma ini 0, 5 ya. 7,5 ya. 7,5 tapi ini satu angka di belakang koma, berarti harusnya 0 ini sorry. Oh, ini tadi oke, berarti ini karena ini dua angka di belakang koma, sorry, dua angka di belakang koma ya. Kan kita ngambilnya 60, sedangkan 60 ini dua angka di belakang koma berarti geser ke depan ya, dua kali ya. Berarti 0,075 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. 162 kuadrat dikurang 161 ini dikali ya. Dikali 162 sama dengan titik-titik. A 0, B 161, C 162, D 161 kuadrat, E 162 kuadrat. Oke, jadi gini. Misalkan ada kayak gini nih. A kali A dikurang A kali B. Ini kita bisa nyatakan dalam sifat distributif ya. Keluarkan yang sama. Ini kan ada yang sama nih ya. Berarti ini A dalam kurung. Nah, karena ini udah dikeluarin, tinggal yang ini kan. Tinggal yang ini ya. A dikurang yang A yang ini udah dikeluarin ke sini kan, jadi tinggal yang ini ya, A min B. Oke. Nah, gitu juga dengan yang ini nih. Ini kan 162 kuadrat ini kan bisa ditulis 162 kali 162 dikurang 161 dikali 162 ya. Sama dengan, nah ini ada yang sama nih, 162 ya, keluarkan aja yang samanya 162. Nah, 162 ini kan udah dikeluarin, tinggal yang ini kan. Berarti 162 dikurang. Nah, 162 ini udah dikeluarin ke sini, tinggal yang ini kan, 161 ya. Sama dengan 162. Ini kan 162 dikurang 161 berapa? 1 ya, berarti dikali 1 sama dengan 162 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat yang C ya. Oke, yang C. Jika N per 7 ditambah N per 5 sama dengan 12 per 35, 12 per 35, maka N sama dengan titik-titik A 1, B 5, C 7, D 12, E 35. Oke, jadi gini, ada cara cepat penjumlahan pecahannya. Misalnya gini, A per B ditambah C per D, biar nggak repot, ini dikali silang aja nih. A kali D ditambah B kali C per pembagian bawahnya B kali D. Jadi hasil pembaginya ini adalah hasil perkalian dari kedua penyebut ini ya. Oke. Nah, begitu juga dengan ini nih. Ya, kan gini. N per 7 ditambah N per 5 ya, sama dengan 12 per 35 ya. Nah, yang kita selesaikan yang ininya aja. Ini dikali silang kayak tadi aja. Ini 5 kali N ya 5N ya. Ditambah 7 kali N ya 7N. Per ini 7 kali 5 berapa? 35 ya. 35 sama dengan 12 per 35. Nah, coba kita lihat. Di bawahnya udah sama-sama 35 nih. Berarti yang ini sama dengan 12 ya. Oke, 5N tambah 7N berapa? 12N ya, sama dengan 12. Sehingga N-nya sama dengan 12 dibagi 12. Karena 12 ini pengali, kalau pindah ruas jadi pembagi ya. 12 bagi 12 berapa? 1 ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, yang A. Berapakah yang harus dikurangkan dari penjumlahan setengah dan sepertiga agar diperoleh rata-rata seperenam? Oke, jadi gini, sepertiga, sorry, setengah sama aja ya. Sepertiga tambah setengah itu dikurang X, kan awalnya datanya ada 2, terus kurang X, berarti datanya tinggal 1, berarti pembaginya dibagi 1 dong supaya jadi rata-rata. Nah, pembagi 1 kan nggak ngaruh kan, sama dengan 1/6 ya. Oke, cara cepat penjumlahan pecahan, penjumlahan pecahan ini nih dikali silang aja 2 kali 1, atau gini deh, misalnya kasih contoh aja deh, misalnya gini, A per B ditambah C per D.
Nah, ini cara cepatnya. A sama D dikali, A kali D ditambah kali silang nih, B kali C dibagi dengan perkalian kedua penyebutnya ini ya, B kali D ya. Ya udah, kalau kita selesaikan ini, berarti 2 kali 1 2 ditambah ini 3 kali 1 3 per ini 3 kali 2 berapa? 6 dikurang X sama dengan 1 per 6. Oke. Ini kan min X nih. Min X ya. Ini min X. Kalau pindah ruas ke sini jadi positif ya. Nah, yang 1/6 ini kalau pindah ruas ke sini jadi negatif. Artinya ini min X pindahin sama dengan X. Nah, ini 2 tambah 3 berapa sih? 5 per 6. Ini 1/6-nya dipindah ruas ke sini jadi min 1 per 6 ya. Oke. Nah, ya udah. X-nya sama dengan 5 kurang 1 berapa? 4 ya. Jadi 4 per 6 ya. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, 4 bagi 2, 2, 3 bagi 2 ya 3 ya. Jadi 2 per 3 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke. Jumlah bilangan prima di antara 40 dan 50 adalah titik-titik. Oke. Kita definisikan dulu bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu faktornya hanya angka 1 dan hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Beda sama ganjil. Jadi prima tidak sama dengan ganjil ya. Contohnya gini, bilangan prima nih contohnya apa? 2 ya, karena 2 itu hanya dinyatakan 2 kali 1, 3 kali 1, 5 hanya dinyatakan 5 kali 1, 7 karena 7 itu hanya bisa dinyatakan 7 kali 1. Kalau 9 enggak, karena 9 ini masuknya dia ganjil. Tapi ini masuk ganjil juga ya, 3, 5, 7 ini masuk ganjil. Tapi ganjil belum tentu prima, tapi prima belum tentu juga ganjil. Kenapa? Karena ada 2 gitu ya. Nah, 9 ini bisa dinyatakan 9 kali 1 sama 3 kali 3. Nah, inilah yang menyebabkan 9 bukan bilangan prima, karena bilangan prima itu hanya bisa dinyatakan bilangan itu sendiri dikali 1 gitu aja ya. Oke, ya udah, bilangan prima antara 40 dan 50 apa aja? 41 ya. Terus 43. 45 bisa nggak? Nggak bisa, karena 45 ini banyak dia. Bisa 45 kali 1, bisa 3 kali 15, bisa 5 kali 9 ya. Jadi nggak bisa ya. Terus 47 ya. 49 enggak, karena 49 bisa dinyatakan 7 kali 7 ya. Ya udah, kita jumlahin yang ini nih. Kalau kita jumlahin ini tambah ini aja berapa nih? 90 ya, tambah 41 berarti 131 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Jika X sama dengan 45% dan Y sama dengan 2/3, maka bagaimana hubungan antara X dan Y? A. X lebih besar dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. X dan Y tidak bisa ditentukan, E. 2X sama dengan Y. Oke. Jadi gini, kalau persentase, misalnya gini nih. Kalau persentase, misalnya A persen, ini maka A dibagi 100 ya. Oke. Kalau dibagi 100 berarti 2 angka di belakang koma dari bilangan awal ya. Oke. Jadi di sini X-nya bisa kita hitung nih. Ini kan 45%. Berarti 45 dibagi 100 ya. Kalau dibagi 100 berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 45 ini kalau kita jadikan dibagi 100 jadi desimal, berarti 2 angka di belakang koma, karena ini bagi 100 ya, berarti ini 0,45 ya. Nah, terus Y sama dengan 2/3. Ya udah, tinggal kita bagi 2 dibagi dengan 3. 2 bagi 3 belum bisa kan? Berarti di sini 0, ini 0, ya. 20 bagi 3 berapa? 6 ya. 6 kali 3 18 dan nanti seterusnya berulang ya. Sehingga Y-nya ini sama dengan 0,6 ya. Nah, tinggal kita bandingin.
0,45 sama 0,6 mana yang besar? Ini sebenarnya kalau diterusin 6666, kalau dibulatin 67 lah ya, 0,67. Nah, tentu ini yang lebih besar dong, artinya X-nya kurang dari Y ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Jika X sama dengan 0,125% dari 6,4 dan Y sama dengan 6,4% dari 0,125, maka titik-titik bagaimana hubungan antara X dan Y? A. X lebih dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. X dan Y tidak dapat ditentukan. E. X kuadrat sama dengan Y plus 2. Oke. Jadi coba kita ubah dulu bentuknya ya, yang X ini. Kalau persen itu kan per 100 kan, berarti kalau 0,125% berarti 0,125 per 100. Kalau dari berarti dikali 6,4 ya. Oke, terus yang Y ini kan 6,4% berarti 0,64. Kalau persen kan selalu dibagi 100 dikali dari 0,125. Oke. Coba lihat bentuk ini, bentuk yang ini sama yang ini ada kemiripan ya. Jadi gini, coba kita sedikit bahas ya. Misalnya A per B dikali C, ini bisa A sama C ini kan bisa sifatnya komutatif ya. Ini bisa kita tulis A kali C ini dibagi B, atau bisa kayak gini nih, C dibagi B dikali A, sama aja ya. Oke, antara yang ini sama yang ini sama aja. Oke, artinya yang ini itu bisa ditukar nih, yang ini sama ini nih, 0,125 sama 6,4. Oke, sehingga ini sama ini nilainya sama aja, jadi nggak perlu dihitung ya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 32 ditambah 1 per 64 ditambah 1 per 128, maka titik-titik bagaimana hubungan antara X dan Y? A. X lebih dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. X dan Y tidak bisa ditentukan. E. 2X kurang dari 2Y. Oke. Jadi ini kan 2, terus ini kan 1. Supaya sama, setidaknya jumlah ini harus sama dengan 1 ya. Oke. Harus sama dengan 1. Ya, supaya kalau ini 1 berarti sama. Atau kalau lebih berarti Y-nya lebih besar daripada X. Oke, kita coba kita analis ini setengah. Sorry, kok 1? Setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/64 ditambah 1/128. Oke. Supaya jadi 1, kalau ini jadi 1, ini harusnya setengah. Ya kan? Nah, supaya ini setengah, ini kan 1/4. Berarti ini harusnya 1/4, ya enggak? Nah, supaya ini jadi 1/4, maka ini harusnya 1/8. Nah, ini nggak akan mungkin ya. Jadi berkurang kayak gini terus nggak akan mungkin. Sehingga ini pasti kurang dari 1. Artinya, kalau ini kurang dari 1, berarti 1 tambah yang kurang dari 1 pasti lebih kecil dari 2, ya. Sehingga X ini pasti lebih besar daripada Y ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke, yang A. Jika X sama dengan 4 kuadrat dibagi 2 dan Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 3, maka titik-titik bagaimana hubungan antara X dan Y? A. X lebih dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. X dan Y tidak dapat ditentukan. E. X kuadrat kurang dari Y. Oke, kita hitung dulu X-nya ini ya. Kita hitung X-nya. Ini X-nya ini kita hitung. Terus yang ini juga kita hitung ya. Oke. Nah, coba kita hitung X-nya dulu. X-nya sama dengan 4 kuadrat dibagi 2.
4 dikuadratkan, kuadrat itu berarti dikali dengan dirinya sendiri ya. 4 kali 4 kan berapa? 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Oke, yang Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 3. 3 kuadrat dikurang 3. 3 kuadrat itu kan 3 kali 3 ya, berapa? 9 dikurang 3 ya. 9 kurang 3 berapa? 6 ya. Nah, ini kelihatan nih bahwa X-nya lebih besar daripada Y ya. Oke, pilih yang tepat adalah yang A ya. Oke.